Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, selamat datang di Kids Venture. Hari ini sungguh bersukacita kita bisa bertemu lagi. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga kami dari tidur kami tadi malam. Pagi ini kami kembali untuk memuji nama-Mu. Berkati kami Tuhan dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Ayo kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memujikan Totally Transform. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubahkan hidup kita. Yuk berdiri sama-sama kita memuji Totally Transform. Siap ya? Ada gerakannya seperti robot. Change, do you see the change in the heart of me? Renew me from the inside out. Renew me till there is no doubt. Change, do you see the change in the heart of me? Renew me from the inside out. Renew me till there is no doubt that I am yours. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed by you, my Lord. Change, do you see the change in the heart of me? Renew me from the inside out. Renew me till there is no doubt. Change, do you see the change in the heart of me? Renew me from the inside out. Renew me till there is no doubt that I am yours. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed by you, my Lord. I'd rather be transformed by you, my Lord. Yeay. Adik-adik, kita bertekad untuk mengikut Yesus apapun keadaan kita. Mari kita pujikan pujian ini. Mengikut Yesus menjadi keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya, kita dengarkan firman Tuhan. Story time. Shalom adik-adik sekalian. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan tentang seorang Kristen yang percaya, menaati Allah dan memberitahukan orang lain tentang Yesus. Sebelum kita mulai cerita, kita mau masuk dalam doa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong bukakan hati kami sehingga kami boleh mendengar, mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran Alkitab kita hari ini diambil dari sebuah cerita dari kitab Kisah Para Rasul. Quiz time. Di manakah letak kitab Kisah Para Rasul? Perjanjian Lama setelah Mazmur, Perjanjian Baru setelah kitab Injil, Perjanjian Lama setelah Obadja, Perjanjian Baru sebelum Wahyu. Ya benar adik-adik, Kisah Para Rasul terletak di Perjanjian Baru setelah kitab Injil. Nah, sekarang apa nama kitab-kitab Injil? Siapa yang tahu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Esra, Nehemia, Ester, Ayub. Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus. Ya benar, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah kitab Injil. Kitab Injil memberitahu kita tentang Yesus dan hidupnya selama di dunia ini. Kisah Para Rasul menceritakan kepada kita apa yang murid-muridnya lakukan sesudah Yesus naik ke surga. Yuk adik-adik kita baca kitab Kisah Para Rasul. Adik-adik ambil Alkitabnya ya, kita boleh baca sama-sama nanti. Langsung mau ceritakan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul. Adik-adik, orang-orang yang sangat membenci Yesus, yang sampai menyalibkan Yesus, juga membenci orang-orang Kristen. Karena orang-orang Kristen memberitahu, menceritakan kepada orang-orang lain tentang Yesus. Musuh-musuh Yesus memukuli banyak orang Kristen dan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Banyak orang Kristen meninggalkan Yerusalem. Dan menurut kamu, apa yang mereka lakukan? Dengarkan waktu kakak membacanya dari kitab Kisah Para Rasul. Mari adik-adik kita baca Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Yesus telah memberitahu pengikut-pengikutnya untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan kabar baik keselamatan. Dan itu tepat mereka lakukan. Salah seorang yang melakukan hal ini bernama Filipus.
Dengarkan apa yang Alkitab katakan. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Filipus bukan pengkhotbah di gereja Yerusalem. Tetapi ketika ia mulai memberitahu orang Samaria tentang Yesus, orang banyak pun datang untuk mendengarkan. Sementara Filipus memberitakan firman Allah, hari demi hari banyak orang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Itu menimbulkan sukacita yang besar dalam hati orang-orang itu dan juga di seluruh kota. Sungguh mengagumkan. Tetapi Tuhan melakukan sesuatu lagi yang mengejutkan. Kita mau baca ya, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Allah menyuruh Filipus untuk meninggalkan kota itu, di mana kerumunan orang berkumpul untuk mendengarkan firman Allah, lalu diminta pergi ke suatu jalan di gurun. Apa yang dilakukan Filipus? Apakah dia membantah Allah? Tidak. Oh, apakah Filipus berkata, "Aku nggak mau ke sana, aku suka di Samaria saja"? Tidak juga. Filipus tidak membantah dan tidak bersungut-sungut, tapi Filipus langsung melakukan apa yang Allah katakan. Sementara Filipus menelusuri jalan di gurun itu, ia melihat seorang laki-laki naik kereta. Orang ini adalah seorang pejabat pemerintah dari Ethiopia. Dalam perjalanannya, orang ini membaca kitab suci. Bacaan yang sedang orang itu baca bercerita tentang Yesus yang ditulis oleh Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum Yesus dilahirkan. Nah, anak adik-adik, Filipus tidak mengenal orang Ethiopia itu. Tetapi dia berlari mengejarnya dan bertanya, "Apakah Anda mengerti apa yang sedang Anda baca?" Orang Ethiopia itu menjawab, "Dapatkah Anda memberitahu aku siapa yang sedang dibicarakan oleh Nabi di sini?" Dia mengajak Filipus untuk bersama-sama naik ke keretanya dan Filipus mulai bercerita tentang Tuhan kepada orang Ethiopia ini. Wah, dapatkah adik-adik membayangkan betapa gembiranya Filipus? Ya, tepat di sebelahnya duduk orang yang ingin belajar firman Allah dan siap sedia mendengar tentang Yesus, anak tunggal Allah yang sudah mau datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Nabi-nabi seperti Yesaya menulis tentang Yesus lama sebelumnya, tetapi umat Allah tidak mengerti dan bahkan tidak mengakui juru selamat itu ketika dia datang. Mereka menantikan datangnya raja besar yang lahir di istana yang megah dan indah. Namun adik-adik tahu ya, Tuhan Yesus lahir di tempat yang tidak biasa. Quiz time. Di tempat seperti apa Yesus dilahirkan? Di rumah sakit? Di hotel? Di mobil? Di kandang? Ya, Yesus dilahirkan di kandang. Pastinya itu bukan tempat yang diharapkan oleh orang Yahudi sebagai tempat kelahiran Mesias. Adik-adik, Filipus memberitahu orang itu tentang hal-hal yang Yesus lakukan sementara Yesus hidup di dunia. Apakah adik-adik masih ingat
apa saja yang Yesus lakukan selama dia hidup di dunia ini? Benar, Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus memberitakan firman Allah dan mengajar tentang dirinya dan Bapanya yang di sorga. Dan juga Tuhan mengingatkan manusia tentang dosa dan kebutuhan manusia akan juru selamat. Kemudian Filipus bertanya kepada orang Etiopia itu. Banyak orang mendengarkan Yesus dan percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Aku adalah salah satu orang yang percaya itu. Kami mengikuti Yesus dan belajar langsung dari Dia. Tetapi beberapa orang tidak menyukai Yesus dan membunuh Yesus dengan cara menyalibkannya. Yesus tentu saja punya kuasa untuk menghentikan mereka. Tetapi Yesus mau mati dengan sukarela karena memang untuk itulah Dia datang. Untuk mengambil hukuman atas dosa-dosaku dan dosa semua umat Allah. Nah, sesudah Yesus berada di dalam kubur selama 3 hari, Dia bangkit dari antara orang mati dan sekarang Ia hidup. Banyak dari antara kami melihat Dia dan melihat Dia mengajar sesudah Dia bangkit. Dan kemudian kami melihat Dia terangkat naik ke sorga. Wah, betapa gembiranya adik-adik orang Etiopia itu ketika dia mengerti akhirnya. Dan dia juga percaya bahwa Yesus benar-benar Mesias seperti yang diceritakan Nabi Yesaya dalam tulisannya. Segera setelah mereka sampai ke suatu tempat yang ada air, dia meminta Filipus untuk membaptisnya. Kemudian sama tiba-tibanya ketika Allah menyuruh Filipus pergi ke jalan di gurun, sekarang Allah juga menyuruh Filipus pergi meninggalkan tempat itu. Filipus pergi ke arah utara menyusuri pantai Laut Tengah. Dan Filipus memberitakan firman Allah di semua kota yang ia lewati. Ketika ia sampai di Kaisarea, ia kemudian memutuskan untuk tinggal di sana. Dia berkhotbah kepada kumpulan orang banyak, berbicara kepada orang, dan selalu siap memberitahukan kepada orang lain apa yang Allah katakan dalam firman-Nya. Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 68b. Adik-adik bisa buka Alkitabnya di Yohanes pasal 6 ayat 68b. Kita baca sama-sama ya. Yohanes pasal 6 ayat 68b. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes pasal 6 ayat 68b. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes pasal 6 ayat 68b. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes pasal 6 ayat 68b. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Banyak orang mengikuti Yesus, mendengarkan perkataannya, melihat Dia menyembuhkan orang sakit dan membuat mujizat. Namun, ada beberapa orang meninggalkannya karena mereka tidak benar-benar percaya kepadanya dan tidak ingin menaati ajaran-ajarannya. Jadi, Yesus juga menanyai ke-12 muridnya yang istimewa itu, apakah mereka juga akan meninggalkan Dia? Dan Petrus berkata atas nama semua murid, Tuhan,
Kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya benar adik-adik, hanya Yesus yang mempunyai perkataan hidup yang kekal. Yesus adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan memberi kita hidup yang kekal. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang membuat kami sekali lagi diingatkan untuk mau bercerita tentang Tuhan kepada sesama kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang satu-satunya, Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan kami juga mau menceritakan hal ini kepada orang-orang di sekitar kami. Berikan kami keberanian Tuhan, berikan kami hati yang rindu untuk bercerita tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Got questions? Kak, bagaimana ciri-cirinya orang yang percaya pada Yesus dengan sungguh-sungguh? Wah adik-adik, kakak senang adik-adik mau bertanya tentang ini. Bagaimana ya ciri-cirinya orang yang percaya pada Yesus dengan sungguh-sungguh? Ya, tentunya mereka akan menunjukkan sikap hidup seperti Kristus. Ketika kalian rajin berdoa, membaca Alkitab, rajin pergi ke sekolah minggu, rajin melayani dengan rela hati dan dengan senang, itu menunjukkan bahwa kalian sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Lalu ketika kalian melakukan kesalahan atau dosa, Roh Kudus akan mengingatkan kalian dan kalian akan merasa bersalah dan menyesal. Kemudian tentunya kalian akan berusaha untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Itu menunjukkan kalau kalian sudah benar-benar percaya Yesus dan mau menjadi anak Tuhan yang taat. Demikian juga ketika kalian menunjukkan sikap taat kepada orang tua, mengasihi, mengampuni, serta peduli dan mau menolong orang-orang yang membutuhkan seperti yang Tuhan ajarkan. Hal itu menunjukkan kalian percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah sungguh-sungguh mau menjadi saksinya. Itulah ciri-ciri anak Tuhan yang baik. Song of the month. Yay! Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belongs, they are weak, but He is strong.
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.